Halo guys, nama dari Staff Tech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan juga first impression pastinya Sony Xperia 5. Jadi seperti kalian tahu, beberapa minggu yang lalu gue udah pernah review yang versi besarnya Xperia 1. Sekarang mari kita review Xperia 5 karena ini harganya sedikit lebih murah. So, untuk harganya sendiri seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli di harga 4,3 juta. Ini sekitar 300.000 lebih murah daripada yang versi besarnya. Dan juga ini tuh yang varian RAM 6GB dengan internal storage sebesar 64GB. Jadi varian storage-nya sama persis. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset yang sama Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,1 inci, OLED display itu 21:9 aspek ratio, jadi lumayan compact untuk 6,1 inci. Cuma memang resolusinya ini 1080p, bukan 4K, tapi menurut gue itu nggak terlalu butuh juga. Dengan PPI sebesar 449, udah dibaut oleh Corning Gorilla Glass 6, nggak ada headphone jack, stereo speaker yang pastinya, ada NFC dan juga punya baterai sebesar 3145 baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Jadi bisa kita lihat baterainya juga ini nggak terlalu beda jauh ya, walaupun yang versi kecil tapi kapasitas baterainya nggak terlalu beda jauh. Which is pretty nice. Jadi ini memang versi kompaknya, bisa dibilang ini Xperia 1 compact. So ya mari kita langsung aja buka boxnya. Gua tuh beli yang warna putih karena memang dia itu hanya available di warna putih. Oke, bisa kita lihat ini udah dikasih juga silicone case ya sama si salonnya. Very nice. Kita buka aja dari plastiknya. Oh, bisa kita lihat udah dikasih juga screen protector tempered glass ini. Very nice. So, kalau misal kalian beli di seller link Tokopedia yang gue kasih, itu bakal dikasih bonus seperti ini. Mantap. Kita taruh atas dulu aja dan kita fokusin ke si HP-nya sendiri. Cabut dulu stikernya seperti biasa. Dan ya, ini dia HP-nya. Untuk warna putihnya sendiri ini gue bisa bilang bukan putih yang kayak putih bersih, ini lebih kayak dark white. Personal gue lebih suka. Desainnya juga ini warnanya nggak ada gradasi sama sekali, hanya simple, dark white, elegan. Dan bisa kita lihat ini mungkin first impression di belakang yang bikin beda banget dari Xperia 1, yaitu dari si kameranya. Kalau Xperia 1 kan di tengah, kalau di sini di pinggir. Ini personal, gue lebih suka setup kamera yang di pinggir. Kerasa lebih keren aja daripada di tengah, tapi itu hanya personal opini. Bisa kita lihat juga mumpung kita lagi di belakang, untuk kemulusannya sendiri. Di sellernya tuh tulisannya 97% dan gue bisa bilang untuk bagian belakang ini sangat-sangat mulus. Bisa kita lihat guys. Hampir gak ada scratch sama sekali. Mantap, di sini ada logo Xperia. Ini tuh versi SoftBank, logo Sony, dan juga di sini ada logo NFC. Nanti kita bakal tes, dan juga buat kalian yang mau beli HP Sony Xperia 1 dan Xperia 5, kalau misalnya NFC-nya gak bekerja, jangan panik dulu. Karena solusinya tuh pas gue review Xperia 1, yang NFC-nya juga nggak bisa, ternyata tinggal di-update aja software-nya kayak yang paling baru, langsung bisa. Jadi ya, kalau bisa nggak bisa pakai NFC-nya, coba update ke versi paling baru, biar bisa. Dan di sini ada si single tone flash, terus setup triple kamera yang punya megapiksel ini, sama persis kayak si kakaknya Xperia 1. Main kameranya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.6 yang udah support optical image stabilization 5 axis, sama juga dengan kamera telefotonya 12 megapiksel, f2.4 udah support optical image stabilization juga, itu 2x optical zoom, dan juga kamera terakhirnya 12 megapiksel f2.4 ultra wide, cuma sayangnya nggak ada optical image stabilization. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan, di sini single kameranya atau selfie kameranya hanya 8 megapiksel aja, f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps, tapi untungnya untuk video udah ada electronic image stabilization. Very nice. Kalau misalnya kita ke samping kanan, di sini ada si fingerprintnya di samping, dan ini tuh nggak kayak HP lain, dia itu fingerprintnya nggak nyatu sama power button. Bisa kita lihat, ini fingerprint, ini power button, ini shutter button, ini volume button. So ya, banyak banget buttonnya di bagian kanan. Semua buttonnya masih kerasa clicky banget, malahan enak dipencet, dan juga nggak wiggle. Di bagian atas di sini ada mikrofon, di bagian samping ada SIM slotnya. Kalau misalnya kita buka, bisa kita lihat, ini support single SIM, 1 microSD dan 1 SIM. Kita langsung aja masukin SIM-nya. Dan untuk bagian bawah di sini ada USB Type-C port yang lumayan mulus, bisa kita lihat, dan juga si speaker grillnya. Ini speakernya sudah stereo speaker. Di sini sama di earpiece seperti biasa. Dan yang terakhir untuk layar depan, ini juga first impression gue bisa bilang, bisa kita lihat, mulus banget. Gak ada scratch sama sekali. Overall layar juga masih mulus, dan seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, dan itu gue bakal balik lagi untuk first impression-nya as always. I'll see you soon. Oke guys, langsung aja yang pertama kita kasih fingerprint sensornya. So langsung aja kita tes 1, 2, 3. Oke, lumayan bagus. 1, 2, 3. Butuh beberapa detik kalau misal dari mati untuk nyala lagi fingerprintnya.
Dan terakhir dalam keadaan nyala 1, 2, 3. Ya bisa kita lihat ini kalau misalnya mau dibandingin dengan XZ2 atau XZ3 memang di sini lebih cepat, tapi gue bisa bilang masih lebih cepat di Xperia XZ1. Kerasa lebih responsif kalau di sini ada sedikit kayak loadingnya fingerprintnya. Next, untuk software versionnya, ini kalau misalnya kita ke settings, terus kita scroll ke bawah ke About Phone, ini di Android versi 10, dan security-nya sendiri di Oktober 2020. Sudah sangat tua dan sayangnya juga ini gue coba update, sistem update ke Android 10, ini gak ada update baru. Seperti kalian tuh kalau misalnya kalian nonton video gue yang review Xperia One, yang versi Docomo, di HP tersebut itu bisa di-update sampai ke Android 11. Sayangnya di yang versi SoftBank dia hanya bisa sampai Android 10, nggak tahu kenapa. Kalau misalnya kalian tahu solusinya, bisa komen di bawah karena ini penting banget. Ini nggak bisa update ke Android 11, yang artinya NFC-nya nggak bekerja. Jadi tadi gue udah coba pakai NFC, seperti biasa, kartu Gateway Kecing, udah install Tokopedia juga. Gue coba scan di daerah NFC, dan bisa kita lihat, ini sebenarnya dia ngerespon. Bisa kita lihat tuh, ada tulisan NFC read error, dia sebenarnya ngerespon, jadi NFC-nya sebenarnya technically bekerja, cuma karena ini software versi lama, dia nggak bisa jalan. Dia tulisannya NFC read error terus, sayangnya. Dan solusinya tuh kalau misalnya di Xperia 1, selama pengalaman gue, solusi error tersebut tuh caranya tinggal software update aja ke yang paling baru. Tapi karena ini stuck, yang versi SoftBank stuck di Android 10, jadi kayaknya sayangnya untuk unit ini yang gue jual atau yang gue review, nggak bisa sampai atau nggak bisa bekerja NFC-nya gara-gara softwarenya hanya sampai Android 10. Jadi kalau misalnya kalian sampai dapat HP ini di toko gue, pas gue jual HP ini, mungkin kalian lucky bisa dapat di harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Tapi ya, who knows. Untuk sekarang dia nggak bisa bekerja. Gue coba kontak seller juga kalau misalnya ada solusi. Dan kita balik lagi aja ke first impression-nya. Untuk desainnya sendiri, ini bisa kita lihat memang versi mininya Xperia One. Yang ini menurut gue, personal gue lebih suka untuk produktivitas ini yang pastinya lebih baik daripada Xperia One. Karena walaupun dia layarnya panjang, tapi telunjuk gue masih bisa sampai ke atas dengan mudah, bisa kita lihat. Gak ada masalah sama sekali. Masih enak banget buat dipakai satu tangan. Jauh lebih enak daripada Xperia One. Bisa jadi ini untuk nanti full review-nya, spoiler, bisa jadi ini HP yang lebih worth it daripada Xperia One karena ini tuh lebih bagus untuk one-handed usage-nya. Buat kalian yang gak suka Xperia One karena terlalu panjang, mungkin Xperia 5 bisa jadi pilihan yang lebih baik. Tapi untuk layar sendiri ini gue bisa bilang gak ada bedanya, sama-sama bagusnya walaupun resolusinya lebih kecil, tapi kualitas layar sendiri ini sangat bagus, sama juga dengan si keyboardnya. Kalau misalnya kalian pernah lihat unboxing Xperia One gue, ini keyboardnya gak ada touch delay sama sekali, sangat responsif sama kayak Xperia One, dan juga ini haptic feedback-nya atau haptic motornya sama persis dengan Xperia One. Yang menurut gue itu bagus banget, jadi HP versi kecilnya juga dia punya haptic motor yang sama. Ya walaupun ini memang haptic motornya nggak yang paling bagus, tapi at least ini udah flagship level. Dan untuk si DRM infonya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM info, ini sudah HP flagship, jadi bisa kita lihat Wide Final 1 dan juga sudah support HDR10. Tadi juga gue udah tes, dia itu di sini nggak ada shadow sama sekali, bisa kita lihat. Nggak ada shadow, ini layarnya sangat pristine. Jadi ya sayang banget ya. Ini bodinya mantep banget, nggak ada scratch, layarnya sangat bagus, nggak ada masalah, semua bagus, kecuali NFC-nya. Sebenarnya sih ini bukan dari HP-nya sih ya, dari software-nya, jadi NFC-nya nggak mau bekerja sayangnya. Tapi ya, kalau misalnya kalian tahu solusinya, mohon komen di bawah. Tapi untungnya walaupun dia di Android 10, at least masih ada fitur favorit gue, yaitu Dark Mode. Very nice. Jadi sedikit lesu nih gara-gara NFC-nya nggak ada. But it's okay. It's fine. It's fine. Not fine. Oke, yang terakhir mari kita langsung aja tes si kameranya. Yang pastinya ini punya sensor kamera yang sama persis dengan kakaknya. Sangat baik. Langsung aja kita foto ke Hilichurl. 1, 2, 3. Oke, kita coba telefotonya 2 kali, fokusin ke mask-nya. 1, 2, 3. Dan yang terakhir untuk kamera ultra wide-nya, ini sangat luas banget, bisa kita lihat. 1, 2, 3. Oke. So, untuk selfie kamera sendiri, ini gue bisa bilang untuk 8 megapiksel, kualitasnya lumayan bagus, sangat bagus malahan. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. So itu dia sampel-sampel foto basic aja untuk first impression-nya di B-roll tadi.
Kalau misal untuk banyak foto dan full review in-depth kameranya seperti biasa bakal muncul di full review-nya seminggu setelah video ini rilis. Dan untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita ke video dan ke settings, di sini kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Sayangnya belum bisa 60 fps 4K. Tapi untungnya di 4K dia sudah distabilisasi juga. Dan untuk kamera depan, dia itu bisa nge-record sampai resolusi Full HD 30 fps dan juga sudah ada Electronic Image Stabilization. Nice. So ya, mungkin cuma segitu aja video first impresinya. Untuk kasus NFC nanti gue bakal update lagi di full review-nya. So ya, mungkin cuma segitu aja. Jangan lupa like dan subs. Video reviewnya seminggu setelah ini rilis. Thanks for watching. We'll see you in the full review. Bye.